Halo Sobat Dreamer, bagaimana dengan keadaan kalian? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film tentang ingatan seorang intel yang dimanipulasi oleh pemerintah dengan tujuan menguasai sebuah daratan koloni. Eits, sebelum saya bahas film ini lebih jauh, disarankan untuk kalian siapkan terlebih dahulu secangkir kopi dan sebatang woodbray, oke? Agar kalian menikmati video ini dengan tetap santuy. Total Recall disutradarai oleh Len Wiseman. Film ini merupakan adaptasi dari film Total Recall tahun 1990 yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger. Di awal film menjelaskan bahwa di akhir abad ke-21, perang kimia telah menghancurkan bumi. Hanya ada 2 daratan bumi yang tersisa yang sangat-sangat berharga. Daratan-daratan itu yaitu daratan Britania di kawasan Inggris dan koloni di kawasan Australia. Banyak warga koloni yang bekerja di Britania. Mereka pergi bekerja menggunakan alat transportasi melewati jalur menembus inti bumi. Alat transportasi tersebut bernama The Fall. Terlihat seorang pria terjatuh dan dibangunkan oleh seorang wanita. Mereka sedang berusaha kabur dari serangan polisi robot. Terjadi baku tembak hingga akhirnya pria tersebut tertangkap, sedangkan seorang wanita berhasil kabur. Dog terbangun dari mimpi buruknya. Dog tinggal bersama istrinya yang bernama Lori. Lori bekerja sebagai perawat. Dog bercerita kepada Lori tentang mimpi buruknya, mimpi yang selalu sama dan berulang-ulang. Lori mendapat pesan singkat, sebuah panggilan tugas bahwa telah terjadi pengeboman. Berita di televisi memberitakan tentang pengeboman di kereta yang menewaskan lebih dari 114 orang. Pelaku diduga kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Matthias. Dog bekerja sebagai buruh pabrik. Ketika hendak bekerja, ia berbicara tentang recall kepada rekannya yang bernama Harry. Namun, rekannya Harry tidak menyarankan Dog untuk mengunjungi tempat itu, karena dianggap berbahaya. Harry menceritakan bahwa temannya dari divisi lain menjadi gila setelah pergi ke recall. Seems like the logical thing to do. I'm talking about us following. Don't switch it up. Dog tetap pergi mengunjungi tempat itu. Ia ingin ingatan masa lalunya kembali karena ia tidak ingat sama sekali tentang pengalaman masa lalunya. Tak berselang lama, Dog mengunjungi recall. Ia ingin mencoba menjadi seorang mata-mata, sosok yang sering masuk dalam mimpinya. Welcome to recall. First time? Proses pun dimulai. Salah satu anggota recall mulai memasukkan ingatan mata-mata kepada Dog. Namun, ternyata Dog sudah memiliki ingatan sungguhan bahwa dia adalah seorang mata-mata. Tiba-tiba, para polisi federal masuk dan mencoba untuk membunuh McClane dan Dog White. Clane terbunuh, sedangkan Dog berhasil melumpuhkan semua anggota polisi dan berhasil kabur. Sesampainya di rumah, Dog bercerita tentang yang dia alami kepada Lori.
bahwa yang dilihat di media TV itu benar dirinya, yang telah membunuh 10 polisi federal di recall. Setelah bercerita, lalu Lori menenangkan suaminya dengan memeluknya. Alih-alih menenangkan, justru Lori berusaha membunuh Doug dengan pelukannya. Doug semakin bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Ternyata, Lori adalah seorang agen federal yang ditugaskan berperan menjadi istri Doug untuk menjaga dan mengawasinya. Mereka tidak menikah selama 7 tahun, melainkan baru tinggal bersama selama 6 minggu. Lori dan polisi federal lainnya lalu memburu Doug. Namun, Doug berhasil lolos. Jesus. Tak lama kemudian, Doug menerima telepon dari Hammond. Ia tak mengenali siapa Hammond. Hammond memberitahu kepada Doug untuk pergi ke salah satu bank di kota tersebut untuk mengambil sebuah berkas dalam kotak. Lalu, ia juga menyarankan kepada Doug untuk mengeluarkan telepon dari tangannya agar tidak terdeteksi dan bisa menghindar dari kejaran polisi. Inmate. If you see him, you shoot. Can I help you, sir? Yeah, I have a... Setelah sampai di bank, betapa kagetnya Doug saat melihat ada berkas data dirinya yang sedang dikejar oleh polisi. Disitulah Doug mulai penasaran siapakah dirinya dan apa yang terjadi pada dirinya. Into this person you think you... It means they succeeded in giving you a new name. And if you're watching this, it means I failed identity. A new set of memories, everything is not your face. I've been captured and resculpted. Saat hendak pergi menuju apartemen miliknya, Doug menyamar menggunakan alat bantu berteknologi tinggi yang dipasang di lehernya. Namun, penyamarannya terdeteksi saat melewati pemindaian polisi. We've alerted all units outside. How the hell did he get Berusaha meloloskan diri dari kejaran para polisi, dia lari dan diselamatkan oleh seorang wanita yang membawa mobil terbang. Doug tidak mengenali wanita tersebut dan merasa bingung. Saling kejar-kejaran di jalan tol terapung, dikepung, hingga akhirnya Doug dan wanita tersebut bisa meloloskan diri. My wife. Welcome. Welcome home, Mr. Reed. Did you have an... Tiba di sebuah apartemen, Doug memainkan alat musik keyboard. Ketika bermain musik tersebut, ada sebuah tuts keyboard yang mati. Lalu Doug menggantinya dengan alat yang ia bawa dari koper yang berada di bank tadi. Dan itu merupakan petunjuk rekaman yang berisi rekaman video interaksi yang menjelaskan bahwa Doug dulunya seorang intel federal yang bernama Carl Hauser.
Assigned by Cohagen. Oh shit. This is complicated. Ia diperintah oleh Cohagen untuk menyusup ke pemberontakan dan membunuh Matthias. Anything else happening, you can be sure it's Cohagen himself. Namun, Hauser sadar bahwa dirinya berjuang di pihak yang salah. Exactly. So I know exactly what he is capable of. Dia bertemu dengan seorang wanita pemberontak, dan wanita itu menunjukkan agar Hauser seharusnya membantu pemberontakan. Terrorists. The resistance. Good luck, buddy. Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Dog berbincang dengan wanita yang telah menyelamatkannya tadi. Yeah, it's a lot to take. Wanita tersebut bernama Melina. I'm Doug Quaid, that's all I know. Ia menceritakan You bahwa recognize me? mimpi yang dialami Dog itu adalah nyata. That scar on your hand. How do you think you got it? Melina membuktikan dengan It wasn't a sebuah dream. bekas luka tembak di tangan, It was. dan Dog Quaid pun mempunyai luka yang sama. Akan tetapi Dog tetap kebingungan. You must remember something. Tiba-tiba mereka dikepung oleh polisi. Mereka bergegas untuk keluar dari apartemen tersebut. Setelah keluar apartemen, mereka bertemu dengan Harry. Hey, what are you doing? Di situ Harry berusaha membujuk agar Dog mempercayainya. Harry menjelaskan bahwa saat ini Dog sedang terpengaruh cairan kimia yang menyebabkan dirinya menderita disosiasi paranoid, trauma akibat fantasi kimia. Dan Harry menjelaskan juga bahwa Dog tidaklah ada di tempat dia berdiri saat ini, melainkan Dog sedang berada di recall, He's lying. duduk dan terikat di kursi. Dog sangat kebingungan. Do not listen to him. They're just Melina pun undercover ikut with membujuk anyway. Dog agar tidak percaya begitu saja kepada Harry, Hauser. bahwa saat ini semuanya adalah nyata, tidak seperti yang Harry katakan. Namun Harry memerintahkan Dog dan terus membujuknya untuk menembak Melina. Mereka adu mulut, dan akhirnya Dog memutuskan untuk membunuh Harry sendiri. Dan ternyata benar, semua itu hanya sandiwara untuk mengelabui Dog. Harry juga termasuk agen khusus Cohagen yang diperintahkan untuk menangkap Dog. Lalu, Lori masuk dan mengejar mereka. Dan pada akhirnya, Dog atau Hauser dan Melina bisa meloloskan diri. Melina dan Hauser bergegas pergi menemui Matthias, karena serangan militer terhadap teroris akan segera dimulai. Sesampai di tempat Matthias, yang merupakan ayah dari Melina, Hauser mempunyai keinginan untuk memulihkan ingatannya. I want to remember. Ketika sedang melakukan proses pemulihan ingatan, ternyata mereka semua dijebak oleh Cohagen. Tak lama saat proses pemulihan, Cohagen pun datang ke tempat Matthias untuk menangkap Hauser dan membunuh Matthias. Setelah Cohagen berhasil membunuh Matthias, penyerangan Cohagen terhadap warga koloni pun dimulai. Hauser dan Melina pun tak diam. Mereka balik menyerang Cohagen dan berusaha untuk membatalkan penyerangan tersebut. Hauser berhasil menyelamatkan Melina yang ditahan oleh polisi di dalam The Vault. Lalu mereka berusaha kabur. Mereka lari ke atas The Vault. Lori dan anggotanya melakukan pengejaran. Terjadi baku tembak di sana. Hauser terkepung saat berada di atas The Vault. Saat Cohagen menorongkan pistol kepada Hauser, seketika keluar sebuah helikopter yang dikendalikan oleh Melina. Dan Melina membabi buta para polisi robot menggunakan senjata serang helikopter.
Cohagen masih berusaha untuk membunuh Hauser, menusukkan pisau ke badan Hauser, namun Hauser masih bisa melawan. Ketika Cohagen mengunci tangan Hauser, ia pun menyadari bahwa jam tangan yang dipakai Hauser merupakan pengatur waktu peledakan bom. Dan boom, terjadi ledakan. Satu persatu bagian The Fall mulai hancur. Sementara Hauser berhasil membalikan keadaan yang akhirnya pisau menusuk ke badan Cohagen. Bom meledak menghancurkan seluruh The Fall. Hauser dan Melina berhasil lompat menyelamatkan diri sebelum The Fall jatuh. Sementara Cohagen masih berada di atas The Fall, lalu ia pun terbawa jatuh dan hancur bersama The Fall. Saat dilakukan perawatan oleh tim medis, Hauser tersadar dan tampak Melina berada di depannya. Ketika berpegangan tangan, Hauser menyadari tidak ada bekas luka di tangan Melina. Ternyata itu Lori yang masih berniat untuk membunuhnya, menyamar sebagai Melina. Terjadi perkelahian di sana, dan akhirnya Hauser berhasil menembak Lori. Segera Hauser menemui Melina yang asli. Film diakhiri dengan kemerdekaan negara baru koloni. Orang-orang berhamburan memenuhi jalanan di seluruh koloni, merayakan harapan semua orang untuk bangsa yang akhirnya merdeka. Lembar sejarah yang baru telah dibuka. Warga koloni bergembira saat serangan yang ditakutkan berakhir dengan hancurnya lift besar The Fall, simbol penjajahan ekonomi dan politik. Terima kasih telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.